Yang kayak apa tuh kesalahan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hamdi. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Saya di jurusan kependidikan dan prodinya di bimbingan konseling. Di sini saya bertujuan untuk sedikit membantu tentang masalah yang dimana di dalam katanya yaitu memiliki masalah dalam keluarga. Oke, selanjutnya saya ingin hari itu kenalkan diri terlebih dahulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Sifan Bujakia. Saya kelas 11 MIA dari SMA Plus Nurul Cibalong. Saya lahir di Cianjur tanggal 6 bulan Juni 2003. Sekarang saya udah berumur 17 tahun. Mungkin permasalahan saya sekarang yaitu tentang masalah keluarga. Apakah dulu sudah ngomong atau ingin dirubah posisi? Oke, sifat masalah keluarga bisa dijelaskan lebih lengkap tidak masalah keluarga gimana? Jadi gini ya, permasalahannya itu ketika awal saya kan murid baru ya di sini. Permasalahan awalnya ketika saya baru pindah ke daerah sini, lalu ternyata Bibi Sipa ternyata punya permasalahan di daerahnya, lebih tepatnya seperti ini, kayak dia itu tidak misalnya tidak berstatus janda gitu. Namun dia yang kayak dekat dengan seorang pria yang sudah menikah gitu dan keadaan masih status kawin gitu. Yang jadi permasalahannya di sini adalah ketika si pria itu harus berpisah dengan istrinya yang dulu demi ingin menikah dengan Bibi Sipa. Yang menjadi permasalahan di Sipanya ini adalah ketika Sipa yang nggak tahu apa-apa tentang permasalahan ini dari awal hingga sekarang, tapi Sipa yang dia kena dampaknya mungkin salah satunya ketika sang anaknya si pria itu kayak mengolok-olok atau kayak dia ngeledek itu dengan, dan pandangan ke Sipanya juga agak kurang baik gitu. Ditambah lagi dengan keadaan teman Sipa yang mungkin Sipa baru kenal dia dan Sipa cuma tahu dia itu orangnya itu baik ke Sipa, dan Sipa juga kalau bertemu sama dia itu cuma kayak belajar kayak gitu yang lainnya juga. Dan ternyata yang nggak diduganya itu ternyata dia itu hamil di luar nikah ya, yang menjadi jadi ke Sipanya juga gitu ya, mungkin karena Sipa orang yang tipenya pemikir, jadi seolah-olah Sipa tuh gak berani buat keluar rumah dengan alasan takut ditanya orang ini kan. Kalau Sipa lihat di daerah Sipa sendiri, Sipa ini itu orang-orang itu sering berkumpul, dan berkumpul itu kalau orang lain bisa banyak gibah atau yang lainnya gitu. Sipa pernah sekali Sipa keluar rumah, Sipa tujuannya mau ke warung, dan tiba-tiba ibu-ibu itu nanya ke Sipa tentang permasalahan Bibi Sipa, tentang permasalahan teman Sipa. Dan itu bukan waktu yang mungkin semenit, 2 menit, atau 5 menit mungkin namanya. Sampai berjam-jam hingga Sipa pun capek untuk menjawabnya, karena apa yang mereka tanyakan ke Sipa itu ternyata gak benar semuanya gitu. Kayak pertanyaan mereka tentang teman Sipa yang hamil sudah berapa bulan, ternyata masih berapa bulan gitu. Tentang pendapat Bibi Sipa seperti apa, mereka menganggapnya gimana gitu. Jadi kenapa Sipa udah malas gitu buat keluar rumah teh? Ya karena itu, ditambah lagi dengan keadaan pemuda di sana. Ya maksudnya teh kayak namanya teh sering lewat rumah gak ada jelas gimana gitu. Jadi kan Sipa tuh kayak takut buat keluar rumah, soalnya takutnya tuh ketika Sipa sekarang keluar rumah, tahu-tahunya Sipa dicegat atau gimana gitu, nanti teh ya timbul lagi masalah yang lain gitu. Dan yang paling sedihnya itu ketika gak tahu Sipa cuma salah dengar, gak tahu apa, ketika Sipa melewat gitu ya,
pandangan dari eh, anak si pria itu yang mau sama bibi Sipa itu nganggap Sipa tuh kayak yang mungkin kayak masalah dalam hidupnya, mungkin kayak panggil Sipa si anjing lah atau yang lainnya gitu. Dan yang makinnya itu dia itu satu sekolah dengan Sipa. Jadi Sipa tuh ya Sipa mikir ketika nanti sekolah normal, Sipa bukan mikirin Sipa nanti Sipa takut dibilang gitu, tapi Sipa mikirin gimana nanti dia kalau seandainya ngomong gitu pasti jadi pertanyaan buat orang, dia itu kenapa sampai bilang ke Sipa itu kayak gitu. Ini nanti juga kan kakak kelas atau yang lain juga kan bertanya-tanya hingga akhirnya pun takutnya teh hingga dibawa ke permasalahannya dengan pihak sekolah harus bagaimana kan, setidaknya yang malu juga kan dia juga yang jadi yang Sipa takutnya gitu, takutnya ya maksudnya teh biar masalah di rumah aja, masalah orang tua biar orang tua aja, kita mah sebagai anak udah aja diam, cuma bisa beri saran tanpa harus kita ikut-ikutan permasalahan dia gimana nanti gitu. Jadi saya kalau di sini pasal 2 yang melibatkan bibi Sipa, dan Sipa itu merasa mendapatkan imbasnya yang dimana masa tanggapan tetangga itu jelek kepada Sipa. Lalu ketika Sipa itu memiliki masalah, timbul masalah di teman Sipa yang tadi masalah itu ya mahal kan. Jadi Sipa itu sekarang merasa takut untuk apa? Takut untuk timbul masalah yang lain, masalah baru yang masuk ke kehidupan Sipa. Nah, saya ingin bertanya, fokus permasalahannya itu yang ingin diselesaikan itu masalah keluarga atau masalah teman? Lebih ke keluarga, soalnya kalau masalah teman udah ditangani sama keluarganya itu. Jadi masalah teman sudah selesai. Oke. Lalu tujuan Sipa datang kepada saya untuk meminta bantuan saya apa tuh? Lebih kayak minta saran sih ya Kak, buat nanggepin kayak masyarakat di rumah maupun hingga nanti Sipa ke sekolah pun, semoga maksudnya ketika dia ngelakuin ke Sipa gitu teh, Sipa masih bisa kayak nanggepinnya itu masih kayak lebih kayak bukan biasa, lebih dapat bisa mengontrol emosi Sipa gimana gitu. Takutnya tuh hingga ke rumah pun jadi satu pikiran masih. Oke, mohon maaf ya sebelumnya, kita sebagai konselor tidak bisa memberikan saran kepada klien. Mau itu saran, mau itu motivasi, mau itu apalah yang dibangunkan, kita tidak bisa. Tapi kita hanya bisa memberikan bantuan atau memfasilitasi. Seperti bagaikan kita itu sebagai handphone, yang dimana kita itu sebagai fasilitas untuk berkomunikasi. Tidak bisa membantu dan sifat atau memberikan saran. Yang dimana di sini itu yang diharuskan punya saran itu yaitu klien dengan bantuan. Oke, yang di sini saya menanggapi bahwa Sipa itu lebih diinginkan agar bisa mengontrol emosi Sipa. Oke. Lalu apa yang Sipa rasakan sekarang ketika Sipa itu dilibatkan dengan masalah ini? Yang Sipa rasain sekarang adalah masih ada rasa takut ketika hal yang Sipa pikirin itu terjadi. Kalau boleh saya sebelum dulu. Lalu saya akan memberikan skala atau skala yang dimana skala itu adalah sebuah tingkatan
dimana itu skala itu ada dari angka 0 sampai angka 10, yang dimana angka 0 itu menggambarkan keadaan sifat paling buruk dan angka 10 itu keadaan sifat yang paling terburuk. Nah, saya ingin bertanya kepada sifat di keadaan sekarang di skala berapa sih? Mungkin lebih skala 6. Ada gak target sifat ingin ke skala berapa? Target paling terbaik menurut sifat? Menurut sifat target paling terbaik 9. Oke. Jadi di sini keadaan sifat sekarang itu di skala 6, yang dimana di sini cukup baik, bahkan sangat baik, yang dimana sifat itu tidak memikirkan penuh masalah sifat, tidak mempermasalahkan masalah sifat. Dan di sini target sifat itu di angka 9. Ada gak menurut sifat langkah-langkah atau apa sih yang harus kita lakukan sehingga sifat bisa mungkin yang sifat lakuin sama ini ya, yang lakuin sama ini sifat itu kayak ngelakuin hal-hal yang positif gitu ya, kayak contohnya mungkin kalau sifat lagi bosan bikin video, kalau enggak ketika sifat berinteraksi sama orang, sifat minimalnya harus ramah, mungkin harus nyapa gitu. Jadi setidaknya makin ketika orang berpikiran negatif makin kayak terkikis lagi gitu. Oke, di sini yang sifat lakukan itu untuk mengisi ruang itu mengedit video atau membuat video. Bisa juga yang lain kayak ngegambar atau nyanyi kayak gitu, cuma ya sekedar hobi untuk membaca hobi. Dan yang sifat lakukan itu adalah lebih ramah pada orang lain agar pada orang lain itu tidak buruk. Nah, oke, selanjutnya saya akan menginstruksikan sifat itu menghayal, bisa menghayal atau membayangkan. Yang dimana sifat itu ketika sekarang itu kan sifat ada kegiatan atau entah kapan pun itu waktunya, yang intinya sifat ada kegiatan lalu sifat pulang, dan ketika sifat pulang sifat tertidur, dan ketika sifat tentang masalah sifat itu tentang masalah keluarga, masalah teman sifat sudah selesaikan, saya tiba-tiba apa yang sifat senang sih ya. Ada lagi selain senang? Bingung kenapa Ya secara logis kalau masalah itu gak bisa secepat itu masalah beres. tidak logis. Lalu ketika masalah sifat itu terselesaikan secara tiba-tiba, apa yang kita lakukan setelah Lebih banyak bersyukur sama ngelakuin hal-hal positif yang sebelumnya mungkin nggak sifat lakuin, sekarang lakuin kayak gitu. orang yang pertama melihat ada perubahan diri sifat siapa? Alhamdulillah. Orang itu ibu, ayah, Mama sih. apa yang ibu rasakan ibu sifat? Mungkin mama sifat mungkin kalau lihat anaknya ya seneng, ya pasti ikut seneng lah. Nanti ada tes menurut sifat Sekiranya mengurangi pikiran orang tua. lalu apa yang ibu sifat lakukan? Mungkin lebih kayak
baru perkiraan yang mungkin dia akan lebih mendukung Sipa dalam menggapai cita-cita Sipa, jadi kayak mendukung sih. Oke, di sini saya mengertikan bahwa ketika sifat di posisi atau di kejadian ketika sifat ada kegiatan lalu pulang terus tertidur lalu sifat terbangun masalah sifat terselesaikan saat tiba-tiba, maka sifat itu akan merasakan bingung. Nah, dimana kenapa bingung? Karena sifat itu berpikir bahwa tidak logis ketika ada masalah yang rumit secara tiba-tiba terselesaikan. Ya, selanjutnya ada yang dilakukan oleh sifat ketika ada perubahan di diri sifat itu ketika bangun tidur sifat bersyukur dan melakukan hal positif seperti tidak seperti yang sebelumnya. Nah, orang yang pertama mengetahui dari ada perubahan di diri sifat yaitu orang tua sifat itu. Nah, dan di sini orang tua sifat itu yaitu ibu itu merasa senang dan pikirannya itu lebih tenang ketika melihat sifat itu masalahnya sudah selesai atau melihat anaknya itu lebih happy dari sebelumnya. Nah, yang dilakukan oleh orang tua sifat itu lebih mendukung lagi, lebih meningkatkan dukungan lagi kepada apa yang ingin sifat capai, apa yang cita-cita sifat. Nah, oke, selanjutnya di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan dari mana ada pertanyaan negatif dan positif. Yang pertama, apa yang Sipa rasakan ketika masalah Sipa itu tidak terselesaikan sampai kapan? Mungkin kalau untuk Sipa sendiri pasti kepikiran pasti ada ya, tapi mungkin lebih kayak menetralkan, bisa komentar ya, kayak lebih mengurangi pemikiran dalam pikiran Sipa itu lebih ke hal yang mungkin yang Sipa harus butuhin, bukannya Sipa, jadi lebih mikirin apa yang Sipa harus butuhin buat kedepannya gitu. Dalam berpikir yang Sipa lakuin adalah tadi kan itu yang lebih bijak dalam berpikir ya. Kemampuan. Nah, yang dirasakan oleh Sipa mungkin kayak seolah-olah masalah yang mungkin yang Sipa yang rasain itu mungkin agak lebih kikis dalam diri Sipa meskipun belum beres di lingkungan masyarakat gitu. Jadi adalah setidaknya percaya diri Sipa buat kayak buat keluar rumah atau yang lainnya tanpa harus takut gitu sama lingkungan sekitar. keluar tanpa takut dengan keadaan masyarakat. Lalu pertanyaan positifnya, ketika tadi kan ketika masalah Sipa itu tidak terselesaikan. Nah, sekarang ketika masalah Sipa itu sudah terselesaikan dengan usaha Sipa sendiri, apa yang Sipa rasakan? Rasa tenang sih, tenang karena masalahnya udah beres gitu. Dan sama juga sih kayak yang tadi, lebih bijak lagi dalam berpikir, dalam berperilaku. Karena apa? Sipa juga masih punya masa depan yang dipikirin. Oke, sekarang boleh menginstruksikan Sipa itu memanjatkan. Boleh? Oke, boleh menginstruksikan. Silakan. Ya.
posisikan diri Siva itu serileks mungkin. Sudah. Bayangkan Siva itu berada di ruangan kosong, gelap gulita, tidak ada apapun, hampa. Tapi Siva itu memikirkan sebuah bentuk, yaitu entah itu segitiga atau kotak atau lingkaran. Silahkan ada bentuk yang dilakukan Lingkaran. berwarna atau tidak Berwarna berwarna apa? biru. Kenapa sih Pak Menteri ini? Bentuknya kuning. Terus Gak ada sudut. lalu di sini lingkaran ini berwarna biru. Nah, kenapa sih Pak membeli warna biru? Karena ada banyak warna. Warnanya tenang sama cerah. Sini Pak membayangkan atau memikirkan ada sebuah lingkaran yang berwarna biru, yang dimana lingkaran itu berisi dari sebuah bentuk yang unik dan tidak mempunyai sudut. Oke, dan di sini berwarna biru yang menurut kita itu warna biru itu adalah warna yang tenang dan cerah bagi kita. Selanjutnya, ketika Siva membayangkan Dinda di tengah-tengah lingkaran tersebut, maka lingkaran tersebut berubah menjadi lubang waktu yang dimana menarik Siva ke masa lalu, yang membuat Siva itu masa lalu paling tidak bisa dilupakan. Ada prestasi atau keberhasilan di diri Siva. Ada. Keberhasilan seperti apa? Juara dalam Gimana? juara dalam Juara lomba bagus. bagus di acara pramuka. Senang sih. Senang. Iya. Ada lagi? Terharu kenapa? Dan kamu senang. Di umur berapa sih Pak? Umur 13 kan? Kelas berapa? SMP. Lalu reaksi dari orang terdekat atau orang tua itu bagaimana? Bangga. Bagus banget. Ada lagi perasaan dulu? Senang itu mama. Oke. Ketika Siva sedang membayangkan atau sedang melihat prestasi atau keberhasilan Siva yang tiba-tiba lingkaran tersebut menarikkan Siva ke masa lalu Siva yang lebih dalam lagi. Lalu Siva itu teringat ada keberhasilan lagi selain ini. Apakah ada keberhasilan lagi? Ada. Berhasil sudah Dapat piala dia. dapat ya Pak? Ada dia. Hari yang itu apa ya?
kelas 5 SD. Lalu apa yang Siva rasakan ketika umur Siva masih 11 tahun dan Siva masih menginjak di kelas 5 SD, tapi Siva sudah memiliki keberhasilan? Apa yang Siva rasakan? Kebanggaan tersendiri sih. Ada lagi selain bangga? Langkah awal buat ke depannya. Oke. Lalu reaksi orang tua Siva yang melihat anaknya masih tergolong masih kecil ya, masih bangga mendapatkan piala Tajilita, yang itu adalah prestasi yang cukup sangat baik. Apa yang orang tua Siva lakukan kepada Siva? Kayak mendukung si buat ke depannya. Lebih mendukung. Terus Senang sih mau. selanjutnya mesin waktu tiba-tiba melemparkan Siva atau mengembalikan Siva ke masa sekarang, yang dimana melewati berbagai masa yang tadi disebut ada 2 prestasi yang terlewati atau dilewati oleh Siva. Sekarang Siva untuk mengembalikan. Di sini ketika Siva membayangkan Siva itu ditarik oleh mesin waktu ke yang satu, setelah itu ada teringat 2 prestasi dan 2 keberhasilan, yang dimana yang pertama itu juara lomba padus paduan suara, dan paduan ini di acara kamu. Siva itu merasakan senang dan lalu di umur di ini juara ini umur Siva itu masih tidak dan di Indonesia bisa dan ada reaksi dari orang tua Siva yaitu merasa bangga. Oke, keberhasilannya selanjutnya itu pada masa Siva itu di umur 11 tahun atau di kelas 5 SD, yang dimana Siva itu mendapatkan piala Adiwita. Nah, yang Siva rasakan itu sama seperti yang tadi, merasa bangga. Namun di sini adalah ada langkah awal Siva yang harus lakukan, dan orang tua Siva itu mendukung Siva untuk ke depannya dan sangat merasa senang. Selanjutnya di sini saya kalian sudah memberikan skala, masih ingat skala. Ini yang tadi saya sebutkan, angka 0 itu adalah keadaan Siva paling buruk, dan angka 10 keadaan Siva paling baik atau paling baik. Nah, tadi Siva itu skala pertamanya itu di angka 6. Ada gak perubahan atau peningkatan di angka 6? Ada. Ke angka berapa? Angka 8. Angka 8. Oke. Bagus ya. Dari 6 ke 8 itu naik 2 lagi. Nah, menurut Siva, apa yang Siva lakukan sehingga Siva bisa melangkah? Lebih kayak percaya diri lagi bahwa Siva juga bisa, sama ingat tujuan Siva sekarang apa, dan tentunya jangan lupa buat banggain aku. Lalu di sini Siva itu oke. Mungkin dari awal sih Siva menceritakan, yaitu menceritakan
Namun kita ini di sini akan memfokuskan ke satu masalah yang bersifat itu sangat membebani sifat, itu masalah keluarga yang melibatkan bibi Sipa. Yang dimana di sini itu bibi Sipa adalah seorang single parent yang ada seorang lelaki yang menyukai bibi Sipa. Namun lelaki tersebut masih memiliki hubungan dengan seorang, dan lelaki itu lebih memiliki bibi Sipa daripada pasangannya. Dan Sipa di sini itu merasa mendapatkan yang dimana empati itu adalah tanggapan dari tetangga yang belum kesifat. Nah, di sini ada perasaan yang timbul di Sipa, yaitu perasaan takut. Takut apa? Takut timbul masalah baru, yang dimana supaya itu merasa dengan masalah sekarang itu sudah tidak cukup terbebani, dan takut akan timbul masalah lain dan akan menambah beban. Oke, dan tujuan Sipa itu yang pertama itu meminta saran, dan saya sudah jelaskan. Mohon maaf saya tidak bisa memberikan saran karena semua jalan itu bukan saja. Dan yang Sipa inginkan itu bisa mengontrol emosi Sipa. Oke. Selanjutnya dari masalah Sipa tersebut, Sipa itu ada perasaan takut akan hal yang terjadi. Dan Sipa itu yang akan dilakukan Sipa itu yaitu percaya diri dan mengetahui tujuan Sipa atau titik tujuan Sipa untuk mencapai tujuan. Nah, selanjutnya di sini saya memberikan skala yang dimana dari skala 0 sampai skala 10. Nah, di sini angka 0 itu menggambarkan keadaan paling baik atau negatif. Nah, angka 10 itu menggambarkan keadaan sifat paling terbaik atau paling baik atau disebut positif. Nah, sifat itu di awal itu di skala 6. Oke, skala 6 itu cukup baik daripada skala 9 kurang dari 6. Dan dimana sifat itu merasa sudah lebih baik daripada sebelumnya. Nah, lalu yang Sipa lakukan sehingga Sipa bisa dalam posisi 6 itu Sipa lebih tamak kepada orang. Nah, selanjutnya saya tadi menginginkan bahwa Sipa itu membayangkan bahwa Sipa itu ketika ada kegiatan lalu pulang ke rumah, lalu kelelahan, tidur, pulas, terus terbangun, masalah Sipa itu terselesaikan secara tiba-tiba. Sipa itu merasakan senang dan bingung. Kenapa bingung? Karena Sipa itu berpikir masalah sebesar itu tidak mungkin terselesaikan dengan tiba-tiba. Dan yang Sipa lakukan itu adalah ketika Sipa bangun tidur bersyukur. Yang pertama itu bersyukur dan melakukan hal positif yang sebelumnya tidak Sipa lakukan. Nah, orang yang pertama orang pertama tahu dari perubahan diri Sipa itu yaitu orang tua yang berarti dari ibu. Nah, ibu Sipa itu merasakan senang dan lebih tenang ketika melihat ada perubahan positif di diri anaknya. Dan hal yang dilakukan oleh orang tua Sipa itu lebih mendukung apa yang diinginkan oleh Sipa, apa yang ingin dicita-citakan. Oke. Dan selanjutnya di sini saya tadi bertanya tentang hal negatif, yang dimana misalkan masalah Sipa itu tidak terselesaikan, dengan cara Sipa itu akan lebih memilih lebih bijak dalam berpikir dan tidak lebih memilih berpikir buruk. Itu cukup bagus. Dan selanjutnya ada lebih mempercayai diri untuk keluar rumah tanpa takut dengan keadaan orang lain.
Nah selanjutnya ada pertanyaan positif. Pertanyaan positif itu tadi kan saya bertanya negatifnya ketika masalah sifat negatif diselesaikan. Lalu apa yang sifat rasakan? Dan sifat sudah menjawab. Nah selanjutnya pertanyaan positif, apa yang ketika masalah sifat diselesaikan dengan usaha kita sendiri, apa yang sifat rasakan? Nah di sini hanya ada tenang dan lebih apa tadi? Ya hampir sama kayak awal, lebih bijak lagi. Lebih bijak dalam berpikir, tidak ada tindakan lain. Ya seperti yang awal, jadi lebih bijak sama positif. Oke, yang selanjutnya di sini ada ketika saya menginstruksikan bahwa sifat itu harus mengajar dengan keadaan seringnya. Dan ketika itu sifat mengalikan di keadaan berada di ruangan kosong hampa tanpa ada apapun, lalu sifat itu berpikir ada sebuah bentuk, dan itu bentuknya itu memberi sifat itu lebih memberi lingkaran, yang dimana lingkaran itu menurut sifat itu adalah bentuk yang unik dan nggak ada sudutnya. Oke, unik sifat itu bagaimana? Menurut sifat sih untuk bangun datar seluruhnya, keseluruhan bangun datar yang nggak punya sudut itu cuma lingkaran. Sama kalau untuk lingkaran itu sendiri lebih kayak untuk beberapa pelajaran atau beberapa aspek mencirikan suatu kekuatan. Nah terus nggak ada sudutnya. Sudah kan lingkaran itu sudah pasti nggak ada sudutnya. Kenapa disebutkan? Pasti adalah hal-hal yang membuat ada kaitannya dengan lingkaran, seperti lingkaran itu adalah sebuah bentuk yang tanpa ada batas, bentuk diri sifat. Ada nggak yang terkait dengan lingkaran di dalam diri sifat? Ada sih, jadi kayak mencirikan bahwa lingkaran itu gak berpatok pada suatu. Jadi gimana ya, kayak kalau untuk sifat sih kayak simbol pertemanan gitu ya. Kalau untuk lingkaran itu tidak berpatok pada suatu sudutnya gitu. Tapi kalau untuk lingkaran itu lebih kayak meluas biar jadi kita bebas untuk berteman gitu aja sih. Ada halangan. Iya. Oke. Dan di sini ada lingkaran di warna biru dan biru itu menurut sifat warna biru itu adalah warna yang tenang dan cerah. Kenapa tenang? Padahal kan warna yang tenang itu adalah warna putih. Kalau putih itu jadi kayak terlalu polos. Jadi kalau jadi gini ya, mungkin kayak kita lihat langit gitu dengan keadaannya masih biru kan kadang-kadang buat kita juga kayak bebas, tenang gitu bawaannya. Jadi sifat itu melalui warna biru ada membayangkan warna langit yang membuat diri kita tenang. Nah selanjutnya di sini lingkaran yang berwarna biru ini yang dipikirkan oleh sifat itu berubah menjadi mesin waktu, lingkaran waktu, yang dimana lingkaran tersebut menarik sifat masa lalu yang dimana sifat itu lingkaran ini mengingatkan sifat itu bahwa sifat mempunyai sebuah prestasi atas sebuah keberhasilan. Yang pertama itu adalah prestasi juara lomba paduan suara, yang dimana ini diadakan di acara kampus. Nah, di saat itu siswa itu berumur 13 tahun dan menginjak di kelas 1 SMP. Nah, perasaan siswa yang di saat itu siswa merasakan senang, terharu, dan orang yang terdekat atau reaksi orang terdekat siswa atau orang tua siswa itu merasa bangga dan senang. Nah, yang selanjutnya lingkaran tersebut menarik lagi dari sifat di masa lalu sifat, yang dimana menariknya itu sampai ke umur sifat itu 11 tahun dan menginjak di kelas 5 SD, dan ingatan tersebut tertuju kepada keberhasilan itu dapat piala di kayak itu melomba UKS. Sifat di bagian UKS-nya. Jadi sifat itu di bagian UKS. Nah, dan di keadaan tersebut sifat itu merasakan bangga dan berpikir bahwa ini adalah langkah awal
Nah, orang terdekat sifat atau orang tua sifat itu juga merasa senang dan tentunya mendukung apa yang akan dilakukan bersama sifat. Oke. Sebelumnya apakah yang tadi saya sebutkan itu ada kesalahan atau ada yang dilebihkan? Gak ada. Nah, jadi masuk. Oke, selanjutnya boleh saya memberikan juga kepada sifat. Ya boleh. Tugas boleh benar. Tadi di sini, tadi kan sifat itu memiliki target skala dari 6 ke 9, targetnya itu 9. Nah, sifat itu baru mencapai ke angka 8 dan ke angka 9 itu tinggal satu langkah. Nah, tugasnya apa yang harus sifat lakukan agar sifat itu bisa melangkah ke depan? Nah, yang kedua itu tuliskan keinginan sifat ke depannya tentang masalah sifat itu. Ngerti? Keinginan sifat masalah sifat itu ingin masalah itu, masalah sifat itu mau bagaimana, mau apa tuliskan tujuan sifat untuk depan. Nanti oke, pertama tadi yang skala bagaimana cara sifat agar bisa melangkah. Yang kedua, apa yang ingin sifat lakukan, apa yang sifat inginkan dengan masalah sifat. Lalu yang ketiga itu tujuan sifat untuk depan. Tujuan sifat ke depannya agar masalah sifat itu terselesaikan. Bisa diingat juga sih? Bisa. Oke, terima kasih Pak. Kita akan tugas itu akan dikumpulkan lagi di sesi berikutnya, sesi 2 yang dimana sesi 2-nya tidak ditentukan oleh saya tapi ditentukan oleh Pak sendiri. Jadi terima kasih untuk sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari dah.